warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Prasetya di sini akan menjelaskan jawaban UTS struktur data. Yang pertama, saya memilih linked list dibandingkan array. Alasannya karena data paket ekspedisi selalu berubah, bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Linked list lebih fleksibel dibandingkan array karena ukurannya dinamis dan lebih mudah menambah atau menghapus data. Lalu yang kedua, perbedaan array dan linked list. Di sini array, yang pertama array ukurannya tetap, linked list ukurannya dinamis. Lalu yang kedua, array akses data lebih cepat menggunakan indeks. In linked list akses data harus berurutan. Yang ketiga, array sulit menambah data di tengah. Linked list mudah menambah dan menghapus data. Yang keempat, array cocok untuk data tetap. Linked list cocok untuk data yang sering berubah. Penjelasan singkatnya, array memiliki ukuran tetap dan akses data yang lebih cepat menggunakan indeks, sedangkan linked list memiliki ukuran dinamis dan mudah digunakan ketika data sering berubah. Jadi pada sistem ekspedisi, linked list lebih cocok digunakan karena data pengiriman selalu berubah setiap waktu. Yang nomor 3, yaitu FIFO 3A. Dan FIFO adalah first in first out. Artinya pelanggan yang datang pertama akan dilayani pertama. Di sini data antrian awal ada Andi, Budi, Citra, Denny, Eka. Lalu prosesnya, 2 pelanggan dilayani dan selesai, maka Andi keluar dan Budi keluar. Sisa antriannya adalah Citra, Denny, dan Eka. Lalu pelanggan baru masuk menjadi Citra, Denny, Eka, lalu Fajar. Dan yang ke-3 B ada LIFO, yaitu last in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan keluar pertama. Di sini ada riwayat aktivitas adminnya, diproses menjadi login, input paket, update status, cetak resi, dan logout. Jika dilakukan undo, aktivitas yang terakhir keluar yaitu adalah logout, maka logout akan terhapus karena logout berada di posisi paling akhir. Seperti konsepnya, itu data yang terakhir masuk akan pertama kali juga keluar. Lalu nomor 4 A, yaitu bubble sort. Di sini ada data berat paketnya 12,5, 20, 8, 15. Bubble sort yaitu membandingkan 2 angka yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya salah. Prosesnya di sini, ini adalah data awal. Di sini data yang berdekatan di awal adalah 12 dan 5. Karena 5 adalah angka yang kecil dibandingkan 12, maka diurutkan menjadi 5, 12, 28, dan 15. Lalu angka selanjutnya adalah 20 dan 8. Karena 8 adalah angka yang paling kecil dibandingkan 20, maka diurutkan ke kiri ke posisi 20 dan 20 ke posisi 8 menjadi 5, 12, 8, 20, dan 15. Selanjutnya adalah 8 dan 12. Karena 8 adalah angka yang kecil dibandingkan 12, maka dipindahkan ke posisi 12 awal dan 12 dipindahkan ke posisi 8 menjadi 5, 8, 12, 20, lalu 15.
Dan yang terakhir diurutkan adalah angka 20 dan 15. Karena 15 adalah angka yang lebih kecil dibandingkan 20, maka diurutkan 15 pindahkan ke kiri di posisi 20 dan 20 di posisi 15. Menjadi 5, 8, 12, 15, 20. Ini adalah hasil akhirnya. Lalu yang 4B, data berat paketnya sama seperti sebelumnya, 12, 5, 20, 8, 15. Proses selection sort ini mencari angka terkecil lalu menukarnya ke posisi depan. Prosesnya seperti ini adalah angka awal tadi. Di sini kita mencari angka yang terkecil, yaitu 5, dan diposisikan ke paling depan. Jadi 5, 12, 20, 8, 15. Di sini kita cari lagi angka yang terkecil adalah 8. Karena 5 tadi sudah dipindahkan posisi. Jadi 8 ini kita pindahkan ke posisi paling depan setelah angka 5. Menjadi 5, 8, 20, 12, dan 15. Lalu kita cari lagi angka yang terkecil dari 3 ini adalah 12. 12 akan dipindahkan ke posisi paling kiri setelah 5 dan 8. Jadi menjadi 5, 8, 12, 20, dan 15. Lalu kita cari lagi angka yang terkecil dari 2 ini adalah 15. Maka 15 akan dipindahkan posisi paling depan setelah angka 5, 8, 12. Maka hasilnya adalah 5, 8, 12, 15, dan 20. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, lanjut ke codingannya. Di sini ada bubble sort. Input IOStream ini adalah digunakan untuk input dan output using namespace ini agar bisa memakai count tanpa menulis std. Integer main ini yaitu program utama dimulai dari fungsi main. Integer data adalah array yang berisi angka, dan N5 menunjukkan jumlah data ada 5. For integer dalam kurung ini adalah perulangan pertama digunakan untuk mengatur jumlah proses pengurutan. Dan for integer dalam kurung yang ini adalah perulangan kedua digunakan untuk membandingkan angka yang berdekatan. If data ini, jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, maka datanya ditukar. Lalu integer temp sama dengan data ini, proses pertukaran data menggunakan variabel sementara, yaitu temp atau temporer. Lalu di sini adalah count untuk menampilkan hasil datanya. Lalu for dalam kurung integer ini adalah untuk menampilkan seluruh data yang sudah terurut. Langsung saja kita run di sini. Contohnya kita ketik di plus, lalu nama filenya bubblesort.cpp strip o, tulis lagi nama filenya bubblesort, enter, lalu kita ketikkan titik, garis miring, nama filenya lagi bubblesort,
adalah hasil dari bubble sort tersebut yang sudah diurutkan. Lalu kita masuk ke selection sort. Yang tadi di sini adalah digunakan untuk input dan output program. Ini integer data adalah array yang berisikan data-data. Lalu integer n ini adalah jumlah data tersebut, berarti ada 5. Dan selection sort di sini for integer dalam kurung ini adalah mengatur proses pengurutan setiap langkah. Integer min index ini adalah menyimpan posisi angka terkecil sementara. Lalu for integer yang ini adalah digunakan untuk mencari angka terkecil berikutnya. If data dalam kurung ini adalah jika ditemukan angka yang lebih kecil, maka posisi min index ini diperbarui. Lalu ini adalah codingan tukar data, menukar angka terkecil ke posisi depan. Count hasil selection sort untuk menampilkan hasil dari selection sort. For dalam kurung integer ini adalah menampilkan data yang sudah diurut. Return adalah kembali ke 0. Langsung saja kita run di sini seperti tadi, ketik g++, lalu ketikkan nama filenya selection sort.cpp strip o, ketikkan lagi nama filenya selection sort, enter. Maaf, di sini ada typo, kita ketikkan lagi g++ selection sort cpp strip o, ketikkan nama file lagi selection sort, enter. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan lagi titik garis miring, ketikkan nama dari filenya lagi selection sort, enter. Nah, di sini akan muncul hasil dari selection sort, data atau data yang sudah terurutnya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.